Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada perkuliahan digital marketing. Kali ini pada pertemuan ke-12, kita akan mulai belajar mengenai optimasi media sosial. Yang pertama, mengenai aplikasi media sosial ini kita tahu merupakan sebuah platform untuk berbagi konten yang bisa berupa teks, gambar, suara, atau video, dan menyediakan fitur interaksi antar pengguna. Ya, misalnya saling memfollow, jadi bisa pertemanan, kemudian memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan konten pengguna lain. Nah, ini pada dasarnya yang menjadi daya tarik utama media sosial adalah konten yang dibuat oleh pengguna sendiri, ya. Jadi pengguna masing-masing membuat konten dan saling berinteraksi begitu. Jadi ini user generated content. Jadi mungkin kita bisa istilahkan sosial media ini sebagai content driven platform, yaitu platform yang didorong oleh konten yang dibuat oleh penggunanya sendiri. Bayangkan kalau aplikasi media sosial tidak ada yang memposting di situ, ya pasti sepi. Dan selanjutnya kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan dari perusahaan-perusahaan aplikasi media sosial. Kita lihat model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan aplikasi media sosial. Jadi kebanyakan model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi media sosial itu umumnya mereka akan mendapatkan penghasilan dari iklan berbayar. Iklan berbayar ini diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan pengiklan karena mereka ingin menampilkan produk pada pengguna media sosial. Nah, pengiklan ini bersedia membayar untuk menampilkan produk mereka di media sosial karena besarnya perhatian yang diberikan oleh pengguna pada aplikasi media sosial. Jadi, kita sebagai pengguna itu kan sering sekali memberikan perhatian kita pada media sosial, sering sekali melihat media sosial. Makanya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengiklan. Buktinya lihat saja berapa banyak jumlah pengguna media sosial yang aktif saat ini, dan lihat berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh pengguna ketika menggunakan media sosial. Nah, itu angka-angka yang sangat memukau, ya, sangat menjadi daya tarik bagi pengiklan. Karena pada dasarnya pengiklan itu ingin produknya dilihat. Selain itu, ada nilai tambah yang diberikan oleh media sosial dibanding media-media lain untuk menampilkan iklan, yaitu ada faktor personalitas. Nah, ini menjadi nilai tambah beriklan di media sosial. Nah, kenapa? Karena pengguna secara sukarela mereka menginputkan data-data pribadinya di media sosial. Mulai dari nama, kemudian tanggal lahir, sehingga kita bisa tahu umurnya pengguna, dan data-data lain yang sifatnya personal, ya, sifatnya pribadi. Nah, dari situ perusahaan media sosial dapat membuat model persona pengguna. Nah, model persona pengguna ini akan memudahkan pengiklan untuk membidik target marketnya. Nah, ini menjadi daya tarik penting karena dengan media sosial, pengiklan itu dapat menerbitkan iklan secara sangat efektif dan efisien, sangat murah. Karena mereka tahu betul targetnya, tahu betul siapa yang akan dituju secara personal. Nah, itu juga kenapa pengguna secara sukarela memberikan data-datanya, karena
bagi pengguna memiliki akun media sosial itu saat ini seperti sebagai simbol ya, simbol eksistensi seseorang di dunia maya. Jadi seolah-olah kalau kita tidak punya media sosial itu diri kita itu tidak eksis, itu tidak ada di media sosial. Ada juga keinginan untuk bersosial. Jadi karena pada dasarnya media sosial itu memberikan fitur untuk saling berinteraksi, nah ini membuat pengguna itu bisa mendapatkan kesan saling berdekatan atau memberi kesan kedekatan, saling berinteraksi kapanpun, dimanapun dengan teman-teman mereka di dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, oke, selanjutnya, lalu apa yang dimaksud optimasi dengan media sosial ini? Dari beberapa poin yang kita bahas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya media sosial itu bekerja dengan istilahnya memperjualbelikan perhatian pengguna. Jadi media sosial punya banyak mata yang melihat kontennya, lalu pengiklan ingin menampilkan produknya di situ. Nah, terjadilah jual beli di situ. Nah, semakin banyak pengguna yang menggunakan media sosial, semakin banyak yang melihat kontennya, maka semakin menguntungkan bagi bisnis. Ya, maka akhirnya masing-masing aplikasi ini berusaha meluncurkan fitur yang semaksimal mungkin menyedot perhatian pengguna. Masing-masing punya keunggulannya sendiri. Misalnya Instagram dengan foto dan video, Twitter dengan microblog ya, jadi teks yang dibatasin, tapi juga bisa foto dan video. Lalu Facebook dengan ya berbagai macam kontennya sama-sama, intinya foto, video, teks gitu. Terus mungkin ada LinkedIn yang spesifik tentang profesional ya, sosial media untuk para profesional gitu. Jadi masing-masing punya daya tariknya sendiri. Intinya untuk menarik perhatian pengguna supaya mereka sering menggunakan itu. Maka di sini optimasi media sosial itu ada perbedaan dengan optimasi website. Nah, perbedaannya antara media sosial dengan konten website secara umum adalah bagaimana pengguna menggunakan aplikasi tersebut sehari-hari. Jika kemarin pada materi optimasi website kita berbicara tentang optimasi di mesin pencari, itu karena pengguna mencari konten website itu dengan mesin pencari. Nah, jadi pengguna itu ketika mencari konten di website itu sudah punya tujuan tertentu. Ada niat yang jelas ketika menggunakan mesin pencari. Kita juga punya petunjuk berupa kata kunci yang diinputkan pada query. Nah, di situ kita bisa optimasi lewat kata kunci pada judul, pada tag, pada deskripsi, kemudian pada artikelnya. Nah, di situ kita punya kata kuncinya. Ada petunjuk di situ. Nah, upaya optimasi website itu berfokus pada tujuannya adalah menjadi pertama yang diklik oleh pengguna, mendapatkan peringkat atas pada halaman pencarian Google. Nah, ini berbeda dengan di media sosial. Karena di media sosial itu pengguna menemukan konten seringkali tanpa tujuan yang jelas. Nah, kita saja dapat tiba-tiba membuka aplikasi media sosial kapanpun. Bahkan istilahnya ketika menunggu antrian toilet saja kita membuka media sosial. Atau ketika tiba-tiba gabut melanda gitu kan, tiba-tiba ada waktu luang, kita ngecek Instagram, kita ngelihat Twitter. Nah, ini tanpa intensi yang jelas, tanpa niat yang jelas tujuannya apa. Nah, makanya awal ketika kita membuka media sosial, misalnya Instagram, kita ditunjukkan halaman home.
berupa timeline atau lini masa yang isinya konten-konten terbaru dari jejaring pertemanan kita. Nah, ini pada awal kita ditunjukkan jejaring pertemanan kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Konten dari jejaring pertemanan itu mungkin sangat terbatas. Maka saat ini media sosial itu menampilkan konten yang tidak terbatas pada jejaring pertemanan saja. Media sosial akan berusaha menampilkan konten yang menarik sehingga tidak pernah kehabisan konten untuk dilihat oleh penggunanya. Nah, ini misalnya contoh, ada fitur Explore. Pada Instagram, di Twitter juga ada Explore, ada trending, ya. Di YouTube juga ada bagian trending. Nah, ini membiarkan pengguna untuk menemukan konten yang diinginkannya atau yang populer saat ini misalnya, atau yang relate dengan profilnya dia. Nah, intinya media sosial ini berusaha itu menampilkan konten yang relate itu, konten yang relevan dan dekat dengan pengguna untuk membuat penggunanya betah, scroll terus. Nah, ini dibungkus dengan berbagai macam formatnya ya. Ada foto, awalnya Instagram cuma foto, tapi sekarang ada tambahan semacam carousel gitu, picture, beberapa gambar yang bisa di-slide. Kemudian ada IG itu ada video, ada IGTV, ada story. Pokoknya fitur itu dibuat semuanya untuk menarik perhatian penggunanya selama mungkin berada di aplikasi itu. Nah, maka optimasi di media sosial itu biasanya berbicara tentang meningkatkan reach, kemudian impression, kemudian profile visit, sama ujung-ujungnya website visit misalnya. Nah, di sini nanti pada materi kita akan belajar juga matriks-matriks pengukuran pada media sosial itu. Misalnya reach, jangkauan, seberapa banyak konten kita menjangkau pengguna. Kemudian impression, seberapa banyak konten kita tampil di bagian-bagian fitur itu dimanapun. Kemudian dari semua itu, seberapa banyak yang mengunjungi profil, kemudian misalnya kita arahkan menuju website. Nah, ini yang tricky di media sosial itu. Karena balik lagi, user atau pengguna itu membuka media sosial tanpa petunjuk yang jelas. Kita nggak tahu mereka itu sebenarnya nyari apa. Cuman disitulah algoritma bekerja. Nah, algoritma ini masing-masing media sosial punya sendiri. Jadi ketika seseorang itu membuka media sosial tanpa tujuan, nah di sini media sosial itu punya andil dalam menentukan konten apa yang ditampilkan pada pengguna. Nah, ini proses penentuan ini disesuaikan dengan biasanya yang relate ya, yang diketahui pengguna atau pengguna tertarik pada konten apa. Ini dibuat juga berdasarkan riwayat penggunaan yang sudah terekam dalam aplikasi. Bisa kita buktikan kalau konten yang muncul pada halaman Explore Instagram akun saya dengan Instagram teman-teman pasti akan berbeda satu sama lain. Karena Instagram sudah tahu apa yang saya sukain, terus apa yang teman-teman sukain. Nah, nanti seringkali topik algoritma ini juga menarik untuk dibahas, tapi kadang-kadang kita nggak punya petunjuk juga karena masing-masing media sosial tentu menjadikan itu sebagai rahasia perusahaan mereka. Tapi kita hanya sedikit juga berbincang di situ makanya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan dalam optimasi ini? Nah, biasanya setelah kita tahu bagaimana sosial media itu bekerja, tahu fitur apa saja yang media sosial itu tawarkan, dan apa saja daya tarik media sosial itu bagi pengguna, kita bisa mengoptimasi beberapa hal. Tapi yang paling penting kita sudah tahu bahwa pusat dari media sosial itu adalah konten. Ya, konten yang menimbulkan perhatian, lalu menimbulkan interaksi
Nah, di situ kuncinya. Nah, maka untuk melakukan optimasi kita akan berfokus pada hal-hal tersebut. Nah, caranya biasanya beberapa praktisi ya dalam ranah praktek, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya optimasi media sosial tersebut. Nah, topik-topiknya biasanya berkisar pada masalah strategi, konten, dan actionnya atau tindakan apa yang dilakukan. Nah, strategi misalnya mengenai bagaimana kita menggunakan media sosial itu, kapan waktu postingnya, berapa kali postingnya, lalu bagaimana target marketnya, bagaimana membuat kontennya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya masuk dalam ranah strategi. Kemudian biasanya banyak dibahas juga mengenai masalah konten, yaitu apa yang kita posting, apa isinya, bagaimana tampilannya, visualnya, terus bagaimana alurnya. Nah, ini di ranah konten. Kemudian sering juga dibahas masalah actionnya. Nah, ini soal teknis pelaksanaan, itu tadi, pelaksanaan dari strategi itu, kemudian kontennya bagaimana pelaksanaannya. Kita, karena waktu terbatas, mungkin tidak akan membahas terlalu dalam, tapi saya akan sampaikan prinsip-prinsipnya. Dan nanti saya akan berikan kata kunci atau topik-topik kunci yang akan bisa kalian explore selanjutnya untuk optimasi media sosial ini. Baik, mungkin itu saja. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.